Oke. Oh, gue nggak ada. Halo, halo. Cek, cek. Halo. Halo, halo. Oke. Oke, Ini ini baru baru kedengeran. kedengeran suara gua. Oke. Oke, Tak rasa. tak terasa. Halo. Oke, tak terasa kita sudah pertemuan 12. Oke, Kembali kembali lagi. lagi ke channel calon aktuaris. Semoga kalian yang nonton bisa jadi aktuaris beneran. Seperti biasa gue nggak bosan-bosannya gue mau kasih disclaimer di sini gue bukan sok ngajarin dan gue sok pintar, tapi gue mau cuma ngejelasin dan juga sharing apa yang gue pahami terkait suatu materi atau dan gimana cara gue ngerjain soal sesuai dengan jawaban gue. Oke? Namun sebelum mulai belajar seperti biasa ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pelajaran ini. Apapun yang kita mau belajar ya. Karena gue yakin semua kepintaran yang ada bukan karena kita hebat, melainkan karena kita memiliki hikmat dari Tuhan. Oke? Berdoa dimulai. Amin. Oke, let's go. Kita langsung saja lanjut Langsung 12. ke bab 12 nih. Oke. 12. Oke. Di bab Di 12 ini. bab 12 ini, Oke. oke, Mungkin mungkin sedikit narasi. narasi dulu. Jadi Jadi kalau di kalau di UTS UTS kita kita belajar belajar tentang tentang asuransi, asuransi, di di tiga 3 pertemuan awal UAS kita belajar tentang anuitas hidup. Dan dan di ini ini, di di pertemuan ini kita akan bahas terkait premi, yang dimana premi ini merupakan gabungan dari asuransi dan juga anuitas hidup. oke, Oke, langsung langsung saja. nomor Nomor satu. satu, langsung aja. Nomor Nomor satu, satu, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi mengeluarkan produk asuransi jiwa seumur hidup. Baca, produk asuransi jiwa seumur hidup. Ini tuh apa? Asuransi jiwa seumur hidup udah pasti A besar. Asuransi jiwa udah pasti A besar. Dan seumur hidup berarti X. Nggak ada angle N. Karena seumur hidup. Yang memberikan manfaat sebesar 200.000 dolar. Yang dibayarkan di akhir tahun kematian. Oke. Ditambah dibayarkan di akhir tahun kematian. Oke, Berarti ini udah jelas. ini Udah udah jelas. jelas AX. Di Di akhir akhir tahun kematian. Oke. Review singkat. Di akhir tahun kematian. asuransi, Asuransi, asuransi ya, asuransi akhir tahun kematian. kematian. Dia Dia itu itu dilambangkan dilambangkan dengan AX. kalau Kalau asuransi asuransi eh langsung langsung segera dibayarkan lah, segera segera dibayarkan, segera segera dibayar setelah kematian. kematian. Dia Dia itu itu kita kita sebut sebut, kita kita lambangnya lambangnya adalah bar. bar. Ini Ini seumur seumur hidup hidup ya, ya, kasusnya kasusnya untuk untuk seumur seumur hidup. hidup. Betul. Gitu. Nah, Nah, polis polis tersebut tersebut dibeli dibeli oleh orang yang berusia 30. 30, diseleksi, dibeli sama orang yang diseleksi, orang yang berusia diseleksi ya 30 karena ada bracketnya lah. Tahun dengan premi pembayaran berjangka 20 tahun. Misalkan premi Misalkan bersih premi bersih tahunan tahunan asuransi ini asuransi ini adalah adalah P. P. Oke, Jadi jadi premi premi yang yang pembayaran berjangka 20 terus terus sebesar aduh besar sebesar P. P. Berarti di bagian ini kita dapat menyimpulkan ini adalah A double dot si siapa? Wait, gue intip dulu. Oke, benar. Merah Merah P. P, A double dot. Kenapa Kenapa double double dot? dot? Ingat, Premi premi selalu selalu bayar bayar di di awal. awal. X, X, oh, bracket 30, bracket berarti 30, angle angle berapa? 20 gitu. Karena berjangka 20 tahun. Oke. Oke, tentukan pubacak net loss, net future loss atau L0N untuk kontrak ini. Perlu kita tahu, oke. Jadi L0N ini sama dengan EPV. Oh, sorry, bukan EPV. PV, present value dari future benefit. Oh, enggak. Ini ada gini ya. Dari future benefit dikurang value present dari dari premi premi
future premi. Future premi gitu. Oke, jadi kita mau lihat nih present value future benefit. Apa sih present value future benefit? Itu adalah present value dari pengeluaran perusahaan asuransi yang dimana ya benefit. Jadi pengeluaran perusahaan asuransi itu apa? Benefit. Benefit itu apa? Jadi ya ini produk asuransi jiwa seumur hidupnya itu. Jadi kan dia akan ketika orang yang mati itu dia akan memberikan benefit kan. Nah, kita tahu dia ini kan produk asuransi jiwa seumur hidup. Berarti kalau kita punya timeline kayak gini, kita punya timeline dari waktu 0 sampai tahingga, oke? Waktu 0. Jadi ketika dia mati di waktu tertentu, berarti kan kalau misalnya dia mati di sini, misalkan di sini ada jangka waktu, ini angka waktu bulat, misalkan di sini 5, di sini 6. Itu kan waktu bulat maksudnya gitu. Jadi dia mati bukan di waktu bulat, di antara tengah-tengah tahun gitu. Jadi lamanya sisa waktu hidup orang yang berusia 30 tahun itu kan berarti kan 30 di sini. Nah, kita kan tapi asuransi ini dibayar kalau yang dari penjelasannya diberikan di akhir tahun kematian. Jadi di akhir tahun kematian ya kita bulatin dulu ke sini. Di sini adalah K30. Berarti di sini adalah K30 plus 1 gitu. Secara logika juga akhir tahun kematian dia mati di sini. Akhir tahun kematiannya di sini gitu. Nah, present value dia dapat benefit berapa di akhir tahun kematian? Sebesar $200.000. Yang dimana present value-nya berarti $200.000 ini kita present value-in ke sini. Jadi V pangkat apa? V pangkat K30 plus 1. Kenapa K30 plus 1? Kan kita nggak tahu ini waktunya di mana. Jadi K30 ini sisa waktu hidup orang yang berusia 31 ditambah 1 gitu. Jadi tahun kematiannya segitu. Karena itu masih pubaca, kita nggak tahu kan orangnya itu matinya kapan. Maka present value dari future benefit dia adalah $200.000 dikali sama V K30 plus 1. K break K30 plus 1. Oke, kita udah dapet nih si pengeluaran perusahaan asuransi. Nah, ya perusahaan asuransi, sebuah perusahaan kan nggak mungkin cuma ada pengeluaran, pasti mau ada pemasukannya juga. Nah, pemasukan perusahaan asuransi ini atau yang bisa kita sebut bukan disebut. Jadi perusahaan asuransi ini mendapatkan pemasukan dari premi gitu. Jadi ada 2 kasus ya sini. Nah, untuk premi ini ada 2 kasus. Apalagi ini berjangka. Jadi kasus pertama ketika orang ini berhasil bertahan hidup selama jangka waktu. Jadi kita punya jangka waktu 20. Orang bertahan hidup selama ini. Jadi dia mati setelah jangka waktunya habis gitu. Nah, berarti kan selama dia hidup itu dia telah membayar dong sebanyak berapa kali? Berarti kan 19 karena ini bayar di awal kan. Oke. Jadi dibayar aja. P udah ada serangkaian pembayaran. Nah, serangkaian pembayaran ini kita bisa tahu ini adalah apa namanya? Double dot angle 20. Kenapa? Ingat lagi Matkeo ya yang sering gue omongin. Jadi double dot angle N ini sama dengan 1 ditambah V tambah titik-titik sampai V pangkat N min 1. Yang dimana karena ini P, jadi kalau P dapat double dot angle N itu sama aja kayak P tambah PV tambah titik-titik P P N min 1. Buktinya dari mana? Ini kan P ditambah ini apa? V P ini apa? Kalau di box ini sorry. Jadi V kuadrat P ini apa di box ini? Ini juga jadi V N-1 berapa? 19 P gitu. Makanya itu penjumlahan dari serangkaian pembayaran itu adalah anuitas. Jadi present value-nya adalah yang ini buat yang ketika bertahan seumur hidup. Ya sebenarnya diafalin aja kalau misalnya bertahan seumur hidup angle N, double dot angle N gitu. Jadi matinya setelah jangka waktu. Nah, ini kasus kedua ketika dia matinya di dalam jangka waktu. Misalkan matinya di sini deh. Berarti kan serangkaian pembayaran begini. Misalkan dia waktu di sorry.
Misalkan ini itu, nih kan berarti T30, T30. Nah, T30 ini berarti kan dia serangkaian pembayaran nih. Serangkaian pembayarannya itu berarti kan nanti di sini itu, di sini itu K30+1, ya kan? Nah, nanti kan berarti udah ada seberapa banyak pembayaran. Kalau misalkan ini dia matinya di jangka waktu, berarti kan tergantung kan dia matinya di mana. Makanya di sini ada double dot eh Kak mereka 30+1 gitu. Karena ini masih pubaca, kita nggak tahu matinya di mana. Ya gitu. Maka kan ada dua kejadian nih. Ada yang bertahan hidup, matinya setelah jangka waktu, artinya dia telah membayar banyak, membayar full si premi asuransinya, dan ketika dia mati dalam jangka waktu pembayarannya, berarti kan dia nggak bayar full. Nah, present value dari dua ini nggak kita jumlahin. Present value dari dua ini kita cari minimumnya. Karena ini kan dalam satu kejadian ya. Kita cari orang ini matinya kapan? Orang ini itu apakah mati atau bertahan hidup gitu. Jadi kita cari minimum. Jadi present value dari future preminya itu P dikali A double dot minimum dari K 30+1,20. Kenapa minimum? Jadi kita mau cari kejadian mana dulu yang kejadian mati dulu apa bertahan hidup gitu. Jadi nanti angle dari min K30+1,20. Nah, berarti kita bisa dapat jadi untuk L0N atau apa sih namanya? Net future loss-nya itu adalah present value dari future benefit dikurang present value dari future premi. Future benefit tadi kita punya ini, future preminya kita punya ini. Nah, udah dapat gitu. Jadi kalau bisa, gua ada waktu di ujian, di kuis atau belajar, gue saranin banget pakai gambar kan. Untuk belajar gambar itu gue terbantu banget. Oke, dengan prinsip kesetaraan, tentukan formula untuk P. Jadi prinsip kesetaraan itu apa? Prinsip kesetaraan itu adalah E L0N itu sama dengan 0. Kesetaraan. Gitu. Nah, berikan E0N nih. L0N. Nah, kita tinggal nilai harapanin si ini. Oke, salah satu ya. Nilai harapan dari ini apa? Ini. Ya, konstanta. Ini aja. Nah, nilai harapan dari ini kita karena pubacak, jadi kita nggak bisa langsung keluar. Kita ada nilai tersendirinya. Terus nilai harapan dari konstanta apa ya? Konstanta itu sendiri. Terus nilai harapan dari pubacak juga. Ya udah nanti ada nilainya sendiri. Nah, ingat ingat ya. Ini di pelajaran UTS. E pangkat V K+1 sama dengan eh sama dengan apa? Lupa lagi gue. Sama dengan AX. Tuh. Oke. Ini UTS. Makanya gue recall lagi. Itu. Oh ini bukan K. Kayaknya KX dia harusnya. KX. Nah. KX. Sama dengan AX. Gitu. Nanti mungkin gue ada segmen pembahasan notasi-notasi tersendiri kali ya. Kalau gue paham dan gue mood. Anjay. Nilai harapan dari ini, itu ini. Nilai harapan dari ini, ya ini. Ya udah. Karena kita punya karena kita punya prinsip besaran itu 0, ya udah. P-nya tinggal kita pindah ruas ke sini, terus nanti nilai si ininya jadi pembaginya. Jadi dapat deh P hasilnya segini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Seorang yang saat ini berusia 40 tahun membeli suatu asuransi dwiguna atau endowment. Dwiguna. Ingat ya, diguna itu merupakan kombinasi dari asuransi apa namanya? Asuransi berjangka, asuransi berjangka ditambah dengan asuransi
Ulang ya. Jadi endowment itu merupakan kombinasi dari asuransi jiwa berjangka dan murni. Oke, nomor 2, kabar gue minum dulu. Oke, seorang yang saat ini berusia 40 tahun membeli suatu asuransi jiwa, endowment. Asuransi dwiguna, endowment 30 tahun dengan manfaat sebesar 100.000 dolar. Diketahui, manfaat kematian dibayarkan di akhir tahun kematian. Manfaat. Berarti ini kita bisa simpulin AX. A40 karena berusia 40. Premi dibayarkan di setiap awal tahun. Ya udah pasti sih double dot. Ada double dot 40 kali. Ada double dot lah intinya. I-nya itu 0,6. 30 M40-nya 0,123. Terus A1-nya itu A43 angle 30 yang satunya di atas itu, atau kita bisa sebut asuransi jiwa berjangkanya itu 0,16. Ini nih DW murni asu jiwa asuransi ya berjangka gitu. Nah, ditanya tentukan pembaca tax future loss L0N untuk kontrak ini. Oke, seperti biasa kita mulai dari pengeluaran perusahaan asuransi yaitu benefit. Oke, mungkin yang aku bayang gini. Jadi kenapa benefit itu sebagai pengeluaran asuransi? Misalkan kita jadi sebuah kita point of view-nya kita di bab ini harus jadi perusahaan, sebuah instansi asuransi. Jadi ketika kita jadi perusahaan asuransi, kenapa pengeluarannya itu benefit? Jadi kalau misalnya uh, customer kita, klien kita itu mengalami misalkan apa deh, asuransi jiwa ini ya. Nah, berarti kalau misalkan dia meninggal, kita ngeluarin duit buat mereka, makanya ya, ngeluarin duit yaitu benefit, makanya itu ya kalau itu kan kita mengeluarkan duit dong, berarti itu merupakan pengeluaran dari perusahaan asuransi. Nah, kenapa pemasukan premi itu sebagai pemasukan? Jadi kan kalau kita sebagai perusahaan asuransi buat beli asuransi itu kita kasih serangkaian pembayaran yaitu premi. Biasanya bulanan sih. Di sini kasusnya tahunan. Nah, si preminya ini kan dibayar sama customer kita yang beli, klien kita yang beli. Nah, kita dapat duit terus nih sebanyak P nih kalau misalnya kasus ini. Makanya itu pemasukan perusahaan asuransi. Oke, lanjut. Nah, di sini oke, kita lihat dari perusahaan asuransi yaitu pengeluaran perusahaan asuransi itu benefit. Nah, di sini ada 2 kasus, sebelumnya ada 1 kasus doang. Kenapa di sini ada 2 kasus? Karena di sini endowment, di mana yang tadi gue bilang endowment ini merupakan kombinasi antara asuransi jiwa berjangka ditambah endowment murni. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman. Di sini salah gua. Ini untuk kasus mati sebelum jangka waktu. Kasus mati sebelum jangka waktu habis. Nah, bentuknya begini. Oke. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih mati di mana nih, yang di mana kalau misalnya matinya di tengah-tengah atau di jangka waktu benefitnya itu berarti kan T40, di mana T40 ini merupakan sisa waktu hidup seseorang yang berusia 40 tahun. Berarti K40 plus satunya itu di sini. Di mana K41 berarti sisa waktu hidup kurtet orang yang berusia 40 tahun itu K40 ditambah 1 gitu. Berarti nanti kan karena ini bayar di akhir tahun ya, pembayaran manfaatnya. Berarti kan 100K V K 40 plus 1. Dimana ini masih baca karena kita nggak tahu dia mati di mana, K40-nya itu berapa. Nah, itu kasus mati sebelum jangka waktu. Sekarang kasus kedua ini, kasus mati setelah jangka waktu habis. Nah, kalau buat ketika jangka waktu udah habis, nah kalian bisa lihat ya, ini mati di sini. Berarti ya udah pembayarannya akan dibayarkan ketika dia berhasil survive, yaitu di N atau di 30, di mana present value-nya itu sama dengan $100
V pangkat 30 plus $1.000. Maka present value-nya itu tinggal bukan penjumlahan, sorry. Present value-nya ini minimum dari si kedua kejadian ini. Kenapa? Kita mau lihat dulu nih kejadian mana yang terjadi duluan. Apakah mati duluan atau bertahan hidup duluan? Gitu. Bertahan hidup setelah jangka waktu ya kita ngomongin ya. Berarti di sini $100.000 dikali sama V minimum dari K40 plus 1,30 karena jangka waktunya 30 tahun. Sorry. Terus kita sekarang cek pemasukan perusahaan asuransi atau premi. Gue gak tau dah. Nge-lag soalnya. Suaranya takutnya patah-patah. Nah, premi. Oke, kita lihat. Ketika ini kasus bertahan hidup. Ini kita tulis survive ya. Survive. Oke, ketika dia survive, berarti dia telah melakukan pembayaran full. Berarti P ini, present value dari pembayaran yang full ini adalah P double kali A double dot angle 30. Gitu. Aduh, ini nggak lupa gue tutup, cok. Double dot angle 30. Nah, ya udah present value ini kalau dia berhasil bertahan hidup. Pokoknya alfanya kalau berhasil bertahan hidup pasti A double dot angle N aja. P dikali A double dot angle N. Biasanya gitu sih normalnya. Nah, kalau misalnya dia mati ketika di tengah-tengah jangka waktu atau selama perjalanan jangka waktu dia meninggal. Nah, gimana rumusnya? Ini kan kalau ke sini itu ini itu T40. Berarti kalau ke sini nah ini K40 plus 1. Nah, kan kita nggak tahu nih K41 berapa. Ini karena gue tulisnya di 3 aja, makanya K40 plus 1 kita tahu 3. Tapi kalau kita nggak tahu, berarti nanti PV sama dengan P A double dot K40 plus 1 angle gitu. Nah, maka gue harap anuitas ini A double dot N, angle N, atau A double dot angle couple 1 itu kan matke ya. Semoga paham sih sama apa yang gue maksud. Oke. Misalkan di sini kita kasusnya intermezzo lagi ya. Misalkan kasusnya ini K40 plus 1 kan bayi 3. Berarti gini. Kan ini kasus ini nih. Ini ya, kasus ini kan berarti kan kita K40-nya itu plus 1 sama dengan 3. Bahkan kita dapat P A double dot K40 plus 1 angle K40 plus 1 kan. Ini kan sama aja berarti kayak P dalam kurung 1 ditambah V ditambah ini kan A angle 3. Sama aja gini dong sama V kuadrat. Ingat ya, tadi kalau misalnya kita punya A double dot N itu sama aja kayak 1 tambah V tambah titik sampai V pangkat N min 1. Maka nanti ada P tambah PV tambah PV kuadrat. Makanya serangkaian pembayarannya udah bisa dapat kayak gitu. Pas juga kan ada 3 tuh. Tuh. Itulah serangkaian pembayaran itu intermezzo terkait anuitas lagi aja. Terus present value-nya kan itu ada 2 kejadian, maka kita minumin mana yang kejadian duluan. Jadi present value di future preminya itu P A double dot angle minimum dari K40 plus 1,30 gitu. Maka L0N-nya ini atau net future loss itu tinggal dimasukkan aja nilai begini. Oke. Dengan prinsip kesetaraan hitung premi bersih tahunan untuk asuransi ini. Maka cok. Nah, kita nilai harapanin. Nilai harapan dari 100 ini ada. Ya, harapan dari 100 itu ya 100. Nah, harapan dari ini jadi apa? Karena ini lihat nih. Ada sampai 30, maka dia itu ini. Dia itu jadi endowment diguna. Nah, nilai harapan dari P itu P, nilai harapan dari ini sama kayak sebelumnya itu ini. Nah, berarti kita punya rumusnya P $100.000 dikali endowment berjangka 30
dibagi sama A double dot anuitas yang anuitas jiwa yang berjangka 30 tahun. Nah, ini kan kita tahu udah ada nilainya nih. Oh, nggak ada ya? Nggak ada cok nilainya. Itu dapat dari mana gua? Oh, eh, oh ini. Nah, ini tuh belum ada nilainya dua ini. Jadi buat nyari nilai ini, kita tahu endowment kan gue udah bilang tadi kombinasi dari asuransi jiwa berjangka dan endowment murni. Ya udah tinggal asuransi jiwa berjangka ditambah endowment murni. Tadi seperti yang gue udah tulis di atas, ini murni, ini berjangka, tinggal ditambah aja. Ya ada segini. Terus dari nilai ini kita bisa cari yang si ininya. Dimana rumusnya adalah ini. Ya ini juga udah ada di bab UAS. Jadi mungkin bisa dilihat lagi catatannya, dihafal juga. Dapat deh. Nanti hasilnya ini segini. Dengan D-nya itu rumusnya ini ya. Nah, udah deh kita substitusi nanti didapat hasil sekitar segini. Kalau misalnya gue salah hitung atau salah nulis gitu jadi mengaruhi ke nilai, kasih tahu aja. Oke, nomor 3. Seorang yang saat ini berusia X membeli suatu asuransi berjangka 2 tahun spesial. Spesial, 2 tahun spesial. Spesial itu apa? Antara increasing atau decreasing. Tapi biasanya ya decreasing. Ngapain orang beli yang decreasing kan? Masa dia beli asuransi jiwa yang decreasing gitu? Yang ketika dia makin, ya gitulah. Nah, diketahui manfaat kematian dibayarkan di akhir tahun kematian. Di akhir tahun kematian. Dia udah pasti AX. Manfaat kematian pada tahun pertama sebesar 100.000. Premi dibayarkan di awal, berarti ada double dot. Manfaat kematian dan premi meningkat 1% pada tahun kedua. QX sama dengan 0,01, QX plus 1 sama dengan 0,02, I sama dengan 0,05. Misalkan premi bersih tahun pada tahun pertama untuk asuransinya adalah P. Tentukan pembacak net future loss L0N untuk kontrak ini. Nah, langsung aja ke soal yang A. Kita seperti biasa, pengeluaran perusahaan asuransi atau disebutnya benefit. Nah, ini langsung aja nih, benefit. Coba gue baca lagi. Seorang ini memberikan asuransi berjangka 2 tahun. Asuransi berjangka. Nah, oke, kasus satu. Kasus satu. Jadi, ini orangnya itu matinya di inilah di awal tahun, di tahun pertama ya ibaratnya. Tahun pertama dia mati. Jadi benefitnya itu sebesar ini. Jadi kan dia akan dibayarkan di sini 100 K. Kita present value in tinggal kali V. Terus di tahun mati ini kasus kedua nih. Kasus kedua mati di tahun kedua gitu. Nah, dia berarti nanti apa namanya? Sorry. Dia kan present value-nya. Lihat nih. Dia bilang berjangka 2 tahun spesial. 2 tahun spesial kematian pada tahun pertama adalah 100.000. Manfaat kematian dan premi meningkat 1% pada tahun kedua. Ya udah. Jadi kan nanti ini itu sama dengan meningkat 100%. Ya udah berarti 100K meningkat 1%, di 100K dikali 1% gitu. Dapat lagi nih di tahun kedua tuh dapat segini 101.000 dolar. Kita present value in jadi V kuadrat kali V kuadrat kali waktu kedua kan. Nah, ketika dia matinya lebih dari jangka waktu atau lebih maka dia itu ya udah nggak dapat benefit. Kasian ya loh. Oke. Jadi present value-nya itu adalah nggak ada. Jadi satu-satu deh. Nanti dia akan diakumulasi di sini. Oke, langsung tulis aja ya. Jadi present value-nya itu untuk di sini adalah ini 100 KV. Kalau yang di waktu 2 itu berarti atau KX sama dengan 1 itu 101 KV kuadrat. Kalau yang di sini adalah 0. Biar saya sini 0 ya. Ketika KX lebih besar daripada sama dengan 2. Oke. Lanjut ke pemasukan perusahaan asuransi atau premi.
Jadi kalau dia mati di antara waktu 0 sampai 1, atau kita tahu KX-nya itu sama dengan 0, ini present value-nya ya baru ada satu kan. Baru ada satu. Baru ada satu ini, maka present value sama dengan P. Terus kalau misalnya, kalau saya ini, dia itu matinya setelah, di antara 1 sama 2, atau KX itu sama dengan 1, maka present value-nya adalah P ditambah 1,01 PV. Gitu ya. P dikali 0,0 PV gitu. Nah, sekarang kasus ketiga, ketika dia matinya setelah jangka waktu, ya udah setelah jangka waktu nilainya juga sama kayak di atas karena dia udah melakukan pembayaran yang full gitu. Langsung kita tutusi, ini kan P, ini kan min segini, ini juga segini. Dapat deh L0 itu yang ini. Itu. Terus kita dapat ini, kita cari, kita diminta kayak nilai harapan. Nilai P-nya. Nilai P, kita diminta nilai P. Oke, kita nilai harapan dulu. Jadi ini pakai apa? Ini pakai nilai harapan lagi aja udah. Konsep nilai harapan ini dimana ini X, P, X gitu ya. Oke, oke. Jadi di sini ini ya. Ini tuh P, K, X sama dengan 0. Yang dimana ini K bar X atau sama dengan PKX dikurang K plus 1 PX. Ya, ini juga PK sama dengan 0 gitulah. K sama dengan 1 berarti ini. Oke, jadi nilai ini kita kali fungsi masa peluangnya ini, nilai ini mana ini dikali sama fungsi masa peluang, dan nilai ini kita kali sama fungsi masa peluangnya juga. Gitu ya. Dimana nggak bisa lihat ya. Untuk yang ini PKX lebih sama dengan 2 itu sama dengan ini. PK lebih besar sama dengan 2 itu sama dengan 1 min PK kurang dari 2. Yang dimana itu sama dengan 1 dikurang PK sama dengan 0 ditambah PK sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Habis itu karena udah nilai harapanin, karena nilai harapannya itu pakai metode apa ya, momen, metode sigma itulah. Dapat deh nanti hasilnya gini, ini tinggal dihitung ya. PX itu kan berarti ini, terus kalau 2 PX itu sama dengan ini ya. Dengan kita kan tahunya QX tinggal ya diubah. PX itu kan 1 min QX. Dapat deh hasilnya segini, tinggal dikali-kali, tinggal substitusi, dapat hasilnya segini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4, semoga itu bisa dipahami ya. Intinya coba pahami dari tarik garis gue dulu sih. Sekarang nomor 4. Bogor Life menerbitkan sebuah kontrak anuitas hidup ditunda 10 tahun kepada seorang pemegang polis yang saat ini berusia 45 tahun. Ini konsepnya dana pensiunnya karena ditunda 10 tahun. Premi tahunan sebesar P sama rata dibayarkan selama periode penundaan. Asal pemegang polis masih hidup. Anuitas sebesar 6 juta akan dibayarkan di awal tahun selama pemegang polis masih hidup. Pembayaran pertama akan dibuat ketika ia berusia 55. Iyalah, karena kan ditunda 10 tahun. Santunan kematian sebesar 200 juta sebagai manfaat tambahan akan dibayarkan di akhir tahun kematian jika kematian terjadi selama periode penundaan. Terus nanti diketahui lah rincian-rincian buat ngitung. Nah, A-nya disuruh cari kayak bab-bab sebelumnya nih. Oke, langsung aja ya. Untuk anuitas ditunda, rumusnya itu apa? Rumusnya itu ini. 10 bar A double dot 55 sama dengan itu 55 dikali A double dot 65. Kenapa kayak gitu? Jadi, ini kita udah ngomongin FFV atau nilai sekarang aktuari ya. Misalkan kita punya ini. Itu kan sama aja, kayak lupa. Nah, ini kan kita punya ini. Uh, kita punya ini merupakan A double dot 55 atau anuitas seumur hidup orang berusia 55 tahun. Kalau kita mau bawa ke tahun 45, ya udah kita kali sama 45 gitu. Oke? Oke, lanjut saja. Jadi
rumusnya adalah ini, kita tahu lah ya. Jadi kan ini itu jadi buat yang ya sorry, ini itu kan sama dengan P pangkat 10 PX atau 10,55 atau nanti 1,06 pangkat min 10 L66 L55 ada nggak? Oh, hah, 8609. Hah? Oh, sabar, 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 sabar. The hell? Kayak gue udah salah baca kah? Wait, terus kocak. Ini tuh bukan 55, ini tuh 45 anjir. Maaf ya guys. Bodoh cowok. Inilah 45 di sini. A55 baru. Makanya kenapa gue kagak nemu tuh sih. Kocak, kocak. Nah, di sini berarti 55, di sini 45. Nah, baru dapat deh nanti hasilnya segitu. Oke. Iya, tadi gue salah nulis, cok. Nggak jelas. Ini dapat lah. Hasilnya tinggal substitusi, dapat kayak segini. Oke. Awet lagi ada yang salah. Oke, ya. Sekarang kita disuruh cari A double dot 45 angle 10. Kita bisa, karena kita udah punya ini dan kita punya ini, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Ini juga rumus yang sebelumnya. Ingat ya, kalau misalkan kita punya 10 bar A double dot 45 itu sama aja kayak A double dot 45 dikurang A double dot 45 angle 10. Gimana cara dapatnya? Nih, misalnya kita punya ini nih. Kita punya A double dot 45 angle 10. Kita kan punya bagiannya di sini nih. Yang bagian sini. 10 bar A double dot 45 itu pembayaran di sini. Sabar, di sini. Misalkan di sini ada di sini ada berapa? Oh, misalkan di sini ada 4. Oh, 54. 54. Di sini ada P. Nah, gini. Nah, kalau misalnya ada double dot 45 ya pembayarannya sampai seumur hidup lah. Jadi buat dapet si bagian apa? Buat dapet si bagian yang ini ya udah tinggal kan kita harus ilangin ini kan. Gimana cara ngilangin ya? Jadi tinggal karena kita maunya ini doang, ya udah tinggal ini dikurang sama ini. Kan berarti nanti ininya hilang nih. Tuh, ini hilang, dapat deh ininya sama kayak gini kan. Gitu. Secara informasi dari gambar dapat lihat, nah itu baca sendiri aja lah. Nah udah, kita udah punya datanya, dapat segini. Terus 10 bar angle 45, ini rumusnya gini. Baca juga nih. Ya itu sama kayak tadi ya konsepnya. Gitu ya. Ya gitu. Nah maka dapat deh segini. Kita juga udah punya rumusnya. Terus misalnya kita mau cari satu ini, konsepnya juga sama kayak tadi ya. Kita butuhnya apa? Kita butuhnya ini. Kita butuhnya ini. Ya udah, berarti kan ini kan harusnya nggak ada nih. Ya udah, ini dikurang sama ini, nanti daerah ininya hilang. Jadi cuma ada daerah ini kan. Gitu. Dapat deh hasilnya segini. Nah, itu didapatlah begitu nilai-nilainya. Nah, sekarang ditanya, cari P dengan prinsip kesetaraan. Buset. Kita cari L0 nya dulu. L0N nya dulu. Nah, pemasukan perusahaan asuransi itu gini. Ketika dia itu berhasil bertahan hidup selama jangka waktu penundaan. Oke. Pemasukan perusahaan premi nih. Selama jangka waktu penundaan berarti dia membayar P. Berarti ada double dot angle 10. Terus yang satu lagi, dia berhasil dia mati dalam jangka waktu penundaan. Kalau misalnya dia mati dalam jangka waktu penundaan, berarti dia punya P dikali rangkaian pembayaran dikali ini kenapa nggak ada P-nya, Cok? Terus tulis dulu P. Nah, P dikali A double dot
angle K45 plus 1. Maka present value-nya adalah P minimum dari A double dot angle minimum dari K45 plus 1, 10. Nah, itu kan pemasukan. Nah, pengeluaran perusahaan pengeluaran asuransinya, pengeluaran perusahaan asuransinya ini apa? Di ini. Kalau misalnya dia mati dalam jangka waktu penundaan, dia akan dapat benefit sebesar 200 juta. Kalau kita present value in, ya udah kita present value in, oke, dia dapat pembayaran kematiannya di akhir tahun kematian kan. Kalau misalnya kita present value in, dia itu berarti VK 45+1, tergantung 45-nya ini masih perlu bacak ya. Terus kalau misalnya dia mati di luar jangka waktu, dijual jangka waktu penundaan, ya dia nggak dapat apa-apa, jadi nol. Tuh, apa nih? Oh, pengeluaran asuransi. Oke, jadi kasus ini untuk benefit nih, dapat segini. Terus ada pengeluaran anuitasnya juga. Jadi kalau misalnya orang ini berhasil bertahan hidup sampai itu, maka sampai usia 55 tahun, berarti bertahan 10 tahun, terus pengeluaran perusahaan asuransi bakal bayarin dana pensiun dia gitu, sebesar 6 juta dari awal tahun 55, dari awal tahun saat dia berusia 55 gitu. Jadi kan 6 juta nih. Nah, sampai dia mati. Dia matinya dari mana? Berarti kali 55 plus 1 kan. Berarti kita bisa hitungnya present value-nya 6 juta. A double dot K 45 plus 1. Terus kita buat ke waktu di waktu 45 karena kita mau 5. Kita V pangkat 10 gitu. Maka L0N-nya itu ya udah pengeluaran, present value pengeluaran dikurang present value pemasukan. Pengeluarannya apa aja? Ya udah, ini kan berarti pengeluarannya kan ada fitur benefit sama anuitas. Dia 200 juta, VK 45 plus 1 yang ini, terus present value dari present value dari anuitasnya, yaitu ini, atau anuitas pembayaran pensiun ya kita ngomongin ya. Dikurang sama pemasukannya, P, ada double dot, angle minimum dari 45, K 45 plus 1,10. Terus kita nilai harapan nih, nilai harapan dari 2 juta ya 200 juta, nilai harapan dari VK plus K45 plus 1 itu A45 angle 10 1. Kenapa kita 10 dan ini ada satu? Karena kita lihat di sini ya. Ini tuh apa namanya, asuransi jiwa berjangka. Ciri-cirinya apa? Ciri asuransi jiwa berjangka itu ketika dia harus mati sebelum jangka waktu asuransi jiwanya itu habis. Kalau misalnya dia mati sebelum jangka waktu, dia dapat benefit. Tapi kalau dia nggak dapat, kalau dia berhasil bertahan hidup atau matinya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, dia nggak dapat benefit. Nah, maka itu ciri-ciri dari anuitas asuransi jiwa berjangka. Jadi kalau misalnya mati di selama masa pertangguhan atau selama jangka waktu, dia itu dapat benefit. Tapi kalau misalnya matinya setelah jangka waktu atau setelah masa pertangguhan, dia nggak dapat benefit. Itulah asuransi jiwa berjangka. Itulah present value, nilai sekarang aktuarianya. Ditambah 6 juta ya 6 juta, V pangkat 10 ini ya, ini tuh ininya ya, si kita nilai harapannya berarti kita kali sama peluangnya. Ya udah, peluang dari ini nilai harapan ini kita kali sama peluang, oke. Ini kita jadi asuransi anuitas jiwa seumur hidup orang yang berusia 55, dan ini jadi P A double dot 45 angle 10 atau yang berjangka 10 tahun. Makanya buat dapat P-nya kita tinggal pindah ruas, dapat substitusi angka, dapat hasil segini. Sekitar segitulah. Sekarang nomor 5. Nah, di sini gue nggak pakai bracket, bikin garisnya karena mager. Nah, perusahaan asuransi jiwa mengeluarkan kontrak anuitas hidup dituntut 20 tahun untuk orang yang berusia 35 yang diseleksi di 355 gitu juga. Premi dibayarkan setiap awal bulan selama periode penundaan. Manfaat anuitas sebesar 5 juta dibayarkan di awal bulan sejak usia 55. Aduh, mager banget ya. Udah, bayar soalnya dulu. Dulu, aus. Nah, jadi untuk nomor 5 ini, ya gini.
Kita coba cari dulu ya. Ubah chat and feature loss untuk orang yang diseleksi umur 35 tahun. Nah, pemasukan perusahaan asuransi. Oke, inget ya, ini. Kata kuncinya juga ini nih. Dibiarkan setiap awal bulan. Berarti ini nih dia. Ada ini, Cok. Ada M gitu loh, M tuh kurang gitu. Nah, perusahaan asuransi berjangka 20 tahun. Nah, kalau misalnya berjangka 20 tahun, berarti ya udah, berarti dia bayar full kan. Present value-nya jadi P A double dot angle 20 12. Terus kalau misalkan dia mati di tengah-tengah pembayaran nih, di tengah-tengah waktu selama jangka waktu. Jadi P dikali A double dot angle K 35 bracket 35 plus 1/M ya. Terus jadi sorry, present value-nya itu P. Ini kalau misalnya mati sebelum jangka waktunya habis ya. Jadi A P dikali A double dot angle K bracket 30 12 plus 1/M. Enggak, harus plus 1/M karena ini bayarnya per bulan. Per bulan maksudnya? Setiap awal bulan 12. Ini M-nya 12 ya. Langsung aja tulis per 12. Kita present value atau pemasukannya ini atau dari preminya ini adalah P A double dot. Oke, ini gue juga kurang. Double dot 12 di sini. Angle minimum dari K 35 plus 1 per K dari K 35 12 plus 1 per 12, 20. Jadi kita cari siapa yang kejadian mana yang jadi duluan. Nah, lanjut kita ke pengeluaran perusahaan asuransi. Karena ini ditunda emang ya. Ditunda 20 tahun, Cok. Oke, sabar gue baca dulu. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang perusahaan asuransi masuk. Oke, jadi ketika dia bisa bertahan hidup selama waktu penundaan, dia akan dapat benefit selama masa penundaan itu udah selesai. Yang dimana nanti pengeluaran perusahaan asuransinya ini akan mengeluarkan 5 juta dari tahun 50 dari saat dia umur 55. Nah, kan dari sini ke sini sampai waktu yang kita nggak tahu sampai dia mati itu kan berarti kan K bracket 35 12 plus 1/12 kan. Maka present value-nya ada 5 juta dikali A double dot A angle bracket 55. Kenapa 35 gue tulis ya? Bracket 55 12 tambah 1/12. Karena kita mau tarik atau mata kita ada di 35, maka kita tarik ke 35 yang dimana nanti dia itu V dikali V pangkat 20. Maka present value dari pengeluarannya itu adalah 5 juta V20 A double dot angle K 35 12 tambah 20 per 1/12 dalam kurung 12 ya. Maka L0-nya itu segini. Ya udah, tinggal dikurangin aja kan. Nah, nilai harapannya ini uh, nilai harapan dari ini adalah ini berjangka 20 tahun ya. Ini juga masih 12. Nilai harapan dari ini ya ini. Kita kali wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Ini gue ada salah tulis. Ini kebalik ya. Coba. Ya kan? Balik cok. Nah, di sini minus, sini plus. Gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih, tapi ya berpengaruh. Nah, udah nilai harapan, sorry, ulang ya. Nilai harapan ini adalah ini. Oke, oke. Nilai harapannya adalah ini. Yang dimana nanti si V-nya ini juga kita kali sama peluang ya. Karena kita mau tarik ke belakang. Jadi kita harus bertahan hidup dulu. Dan nilai harapan dari ini ya ini. Gitu. Ini dapatlah P-nya segini.
Nah, tiba-tiba di C apa? Asumsikan bahwa kontrak tersebut menawarkan manfaat kematian sebesar 100 juta yang harus dibayar segera setelah kematian selama periode yang ditunda. Wah, dibayarkan segera nih. Kalau dibayarkan segera, itu artinya abar. Gitu. Nah, asumsi baru untuk pengeluaran. Nah, jadi kan kalau misalkan dia matinya segera, berarti dia pakai TX atau di sini berarti kita pakai T bracket 35 gitu. Maka present value buat pengeluarannya ini jadi 100 juta V T bracket 35. Maka pengeluaran barunya adalah begini. Pengeluaran barunya ada 5 juta V20 A double dot angle K35 plus 20 12 ditambah 1/12, ininya juga 12 ya, tambah 100 juta dikali VT 3 ke 35, dimana L0 jadi begini. Kapan yang nilai harapan itu bedanya nanti di nilai harapannya itu, oh ini nih disingkat aja ya, karena kita tahu, oh, ini ingat ya, N bar AX sama dengan NEX double dot X plus N itu ya. Nah gitu. Nah, kalau yang beda nanti di sini ya sebenarnya. Di nilai harapan dari V T bracket 35 itu adalah A bar bracket 35 angle 20 satu di atas ini. Kenapa satu? Kan seperti yang tadi gue jelasin, dia harus mati dalam jangka waktu buat dapat benefit. Kalau misalnya dia mati setelah jangka waktu penundaan atau setelah jangka waktu penangguhan, ya dia nggak dapat benefit apa-apa. Maka nanti dengan prinsip kesetaraan dapat DP-nya kayak begini. Oke, sekarang lanjut di nomor terakhir ya, nomor ke-6. Pemasukan perusahaan asuransi. Eh, Perusahaan asuransi mengeluarkan produk asuransi endowment. Endowment berarti gabungan lagi ya. 10 tahun dengan uang pertanggungan 100.000 untuk orang yang berusia 35, yang diseleksi di usia 35. Pembayaran preminya dilakukan per tahun dan uang pertanggungan dibayarkan di akhir tahun kematian. Berarti nggak pakai bar ya. Perusahaan asuransi mengeluarkan biaya awal sebesar 2.000 ditambah 50.000 dari premi pertama dan biaya pembaruan sebesar 5% dan premi mulai tahun kedua dan seterusnya. Dengan standar select survival model tentukan A. Oke, kita cari gross. Kenapa ini ada gross? Ciri-ciri gross itu apa? Nih, perusahaan asuransi mengeluarkan biaya awal besar 2.000 tambah biaya pertama biaya sebagai biaya pembaruan. Nah, itulah kenapa itu bisa kita sebut gross karena ada biaya-biaya tambahan. Oke, kita cari pengeluaran perusahaan. Pengeluaran perusahaan itu di bagian ini. Nah, kita bisa lihat ketika ini orang berhasil bertahan hidup. Ketika dia bisa berhasil bertahan hidup selama atau enggak matinya setelah jangka waktu dia akan dapat ini present value dari 100.000, mendapat 100.000. Dimana kalau kita present value ke tanggal ke usia 35 nilai sekarang itu adalah $100.000 dikali V pangkat 10. Ini kalau bisa hasil bertahan hidup, survive, survive, 5 lebih dari N gitu. Kalau misalnya ini yang bawah ini kita mati selama jangka waktu gitu. Jadi kan dibayarkannya di akhir tahun. Ini kan akhir tahun kematian. Berarti ya udah. Nanti misalkan mati di mana gitu ini. Berarti kan nanti tinggal kayak udah pada umum aja kayak konsep yang berulang. Mereka 35 plus 1. Gitu. Maka present value benefitnya itu berapa? $100.000 dikali V paham minimum dari K35 plus 1,10 gitu. Nah, terus pengeluaran perusahaan itu nggak cuma soal benefit, tapi ada pengeluaran yang lainnya. Yaitu pengeluarannya ini. Kalian bisa lihat ya, dibilang apa? Perusahaan asuransi mengeluarkan biaya awal sebesar 2.000 ditambah 50% dari premi. Berarti perusahaan asuransi itu, ini apa bedanya suatu sama bawah? Oh,
Jadi perusahaan asuransi itu eh, mengeluarkan sebesar sih dia nggak ada ini. Ya iya coba. Pengeluaran asuransi ini mengeluarkan biaya awal sebesar 20.000 ditambah 50% dari premi. Yang dimana berarti di tahun pertama ini sebenarnya ini ya, berarti ini itu sama aja gini sebenarnya. Di tahun pertama itu sama aja kan kalau dijumlahin ini kan $2.000 ditambah 0,5P gitu. Tahun kedua sebesar 5% dari premi mulai tahun kedua sebagai biaya pembaruan. Berarti makanya di tahun setelah tahun pertama ini, tahun kedua selanjutnya ada 0,05P, 0,05P, 0,5P, 0,5P. Nah, makanya di sini kenapa kita harus ini kita pecah jadi kayak gini. Biar kan kita lihat nih, kita punya serangkaian pembayaran 0,5, 0,5P, 0,5P. Nah, di sini kita tambahin aja 0,05P biar kita bisa dapat si apa? Double dot angle tuh. Sorry, biar kita bisa dapat anuitas angle gitu. Biar kita dapat serangka pembayaran, kita pasti aja dari waktu nol. Makanya kita harus pecah. Kan present value dari ini enak ya, nilainya itu juga. Nah, ini kasus ketika survive, survive, survive. Coba. Nah, ini kalau kasusnya ini dead, dead gitu. Maka ya udah, nanti tergantung jangka waktunya dia mati sampai kapan. Kan kayak gini present value gini, ini present value juga gini. Maka present value jadi expenditure atau pengeluaran itu adalah sebesar $2.000 ditambah 0,45P. Kenapa begini doang? Karena lihat ya, dua ini adalah di waktu awal. Jadi aman aja. Jadi cuma segitu doang. Ditambah 0,05P nih, preminya itu sebesar 0,05P ya. Dikali a double dot apa namanya minimum dari angle minimum dari K35 bracket 35 plus 1,10. Maka kita dapat present value dari future benefit plus future expenditure-nya itu segini atau ini adalah present value dari pengeluaran. Nah, itu kan. Sekarang pemasukan pengeluaran pemasukan perusahaan. Pemasukan perusahaan itu apa aja? Berarti kan kalau misalnya pemasukan perusahaan itu kan premi. Premi yang dibayarkan oleh pengguna kan. Nah, preminya ini ya, itu sebesar ini. Kalau misalnya dia bertahan hidup, ini survive ya. Kalau dia bertahan hidup, ya udah, dia berarti kan udah membayar P, jadi tinggal P dikali A double dot angle 10. Terus kalau misalnya dia di sini dead, di sini dia itu dead, ya udah kalau misalnya di sini dead, ya udah dia tergantung dia tuh udah sampai mana hidupnya gitu. Sorry, ya sampai gimana hidupnya. Nanti berarti P dikali present value itu adalah P dikali A double dot angle K bracket 35 plus 1 gitu. Maka present value preminya itu sama dengan P dikali A double dot angle minimum dari cut bracket 35 plus 1,10. Jadi kita lihat mana yang terjadi duluan. Maka gross future loss-nya, iya, iya bukan. Gross future loss benar. Adalah present value dari pengeluaran perusahaan, yaitu future benefit dan future expenditure, dikurang dari present value pemasukan perusahaan atau present value dari future premi. Ya udah, tinggal disubstitusi. Nah, begini kan. Nah, ini kan bisa dikurang nih, nilainya sama. Maksudnya sama bisa dikurang, jadi hasilnya adalah ini. Terus kita disuruh cari apa? Premi kotor tahunan. Disuruh cari P lagi. Kan ini nilai harapan kan, nanti sama dengan 0 dengan prinsip kesetaraan. Nilai harapan dari ini apa? Ya ini. Kenapa di sini kita makainya endowment? Karena dikasih tahu di sini endowment ya. Mana ya? Asuransi endowment. Ya udah endowment udah pasti begitu. Udah pasti endowment ditambah nilai harapan dari konsultan ini konsultan itu sendiri. Terus nilai harapan dari ini adalah ini. Ada double dot bracket 35 berjangka 10 tahun. Makanya kita bisa nyari nilai P, tinggal pindah-pindah, dapat deh hasilnya segini. Disuruh pakai ini ya.
Nah, dengan standar select survival model, tentukan nilainya. Oke, ini ada standar select ya. Wait, gue cari dulu. Gue belum ngerjain juga soalnya. Wait ya. Oke, Eh, dipikir-pikir ya, agak ribet juga nyarinya ya. Jadi, gue mager menyelesaikannya. Sebenarnya ini kayak harus pakai hubung-hubungannya mungkin karena dia itu kan di tabel tuh gak semuanya ada ini nih. Ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi gue harus nyari hubungannya dan udah terlalu malam, gue mager. Jadi mungkin cari sendiri aja ya. Oke, mungkin untuk pertemuan 12 ini segini dulu. So, see you di next pembahasan ya. Kalau ada salah-salah, kasih tahu atau kabarin gue aja. Kalau misalnya mau nanya juga atau minta materinya, chat gue aja. Oke, see you di next video. Bye-bye.